Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bagaimana kita mencapai tujuan tadi dengan di dalam setiap langkah di desa itu kepedulian terhadap risiko itu kita tingkatkan. Kepedulian terhadap risiko. Karena apa? Kegagalan yang kita katakan berasal dari risiko-risiko tadi, ada berbagai sumber risiko. Baik sumber risiko dari eksternal maupun sumber risiko yang dari internal. Nah, yang eksternal ini misalnya ekonomi dan pasar. Nah, ini yang sekarang ini ekonomi dan pasar ini luar biasa. Artinya pengaruh dari ekonomi dan pasar bukan lagi ekonomi dan pasar di domestik, apalagi kita bicara hanya di sekitar desa tadi, atau di kabupaten tadi, atau di provinsi tadi. Bahkan ekonomi pasar tingkat dunia pun juga mempengaruhi apa yang kita lakukan di desa. Lalu juga sosial dan politik. Masalah sosial, masalah politik itu juga dapat mempengaruhi kegagalan apa yang sudah kita siapkan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan desa. Nah, dari segi hukum juga demikian. Dari segi teknologi, ya ini juga yang sekarang kita lihat bagaimana teknologi informasi menjadi risiko kegagalan apa yang sudah kita rancang, termasuk mengenai pasar dan sebagainya. Ya, kita kenal dengan digital marketing dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak antisipasi, kalau kita masih memasarkan produk-produk desa secara konvensional, dia akan digilas dengan teknologi informasi yang membanjirnya barang-barang atau jasa-jasa dari luar yang dipasarkan melalui teknologi informasi tadi. Lalu juga peristiwa alam, ini juga menjadi sumber risiko. Artinya bagaimana kita mengantisipasi peristiwa alam yang kita katakanlah bencana dan sebagainya, ini sudah harus kita siapkan. Nah, termasuk kemarin kita langsung contoh praktek aja lah. Ya, kita di Bengkulu juga langsung kita melihat bagaimana tempat-tempat yang rawan terjadi tsunami dan sebagainya. Nah, dari awal sudah kita siapkan bagaimana penanaman mangrove, bagaimana kita memelihara mangrove, memelihara lingkungan dan sebagainya, itu juga harus kita siapkan. Sumber-sumber risiko eksternal. Nah, sumber risiko internal di desa juga demikian akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di desa. Pertama, risiko internal itu bicara proses bisnis. Bagaimana desa menata usahakan atau membuat mekanisme-mekanisme di dalam kegiatan tadi, itu juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan tadi. Artinya kalau proses bisnis di desa, artinya misalnya begini, musrenbang. Proses bisnis di musrenbang seperti apa? Proses bisnis di dalam perumusan anggaran di desa itu seperti apa? Lalu proses bisnis melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di APBDes itu seperti apa? Proses bisnis di BUMDes itu seperti apa? Bahkan sampai kepada proses bisnis untuk pengadaan barang dan jasa di desa atau di BUMDes itu seperti apa? Itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, juga sumber risiko juga terkait dengan SDM. Nah, ini SDM ini kalau kita bicara SDM ini bisa panjang lebar. Karena risiko kegagalan apa yang sudah dirancang itu juga sangat dipengaruhi bagaimana kapabilitas, bagaimana kompetensi dari SDM itu sendiri. Paling mudah kita bicara masalah laporan aja lah. Masalah laporan, masalah pertanggungjawaban. Pekerjaan yang sudah luar biasa dilakukan di desa. Tapi kalau SDM yang mempertanggungjawabkannya tidak mampu, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Bukti dokumen apa yang harus disiapkan? Bukti transaksi seperti apa yang harus ada? Kalau itu tidak mampu dilakukan, maka kedepannya itu menjadi bumerang bagi desa yang sudah bekerja sungguh-sungguh. Begitu ada suatu pengaduan, ada suatu kasus, mereka tidak mampu mempertahankan diri untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan. Ini juga permasalahan kita. Jadi ada sumber risiko. Nah, dampak berikutnya ya, kalau kegiatan-kegiatan yang sudah baik tapi tidak mampu dipertanggungjawabkan, itu akan menurunkan semangat teman-teman di desa yang lain. Di desa itu sendiri juga turun semangatnya karena merasa itu orang sudah kerja betul kok masih diperiksa-periksa ya, masih dibahas, masih ditahan dan sebagainya gitu loh. Tapi padahal karena dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, sehingga pemeriksa juga tidak bisa lagi bagaimana kita tahu bahwa barang ini adalah dari barang yang Bapak beli. Bagaimana barang ini bahwa belinya harga sekian dan sebagainya, itu kan menjadi sulit. Nah, jadi risiko-risiko SDM ini juga menjadi penting untuk diperhatikan.
Nah, banyak lagi yang akan dipengaruhi terkait dengan risiko dari SDM internal tadi. Lalu juga sarana dan prasarana. Artinya apa yang kita lakukan itu harus kita sandingkan, harus kita perhatikan bagaimana konektivitasnya, bagaimana hubungannya dengan sarana prasarana yang tersedia. Artinya kalau kita membuat suatu jalan, jembatan dan sebagainya, itu bagaimana koneksivitas ke jalan yang lebih besar. Jadi jangan hanya jalan desa, tapi tidak ada koneksivitas jalannya ke tempat-tempat yang memang jalan kabupaten kah, atau bahkan jalan provinsi ya. Mudah-mudahan demikian. Jadi tidak hanya melihat di satu sisi, ini juga sumber resiko dari sarana prasarana. Termasuk juga sarana prasarana kantor, ya sarana prasarana IT-nya di desa kalau kita sudah menggunakan aplikasi dan sebagainya. Lalu juga risiko operasional dan sebagainya. Artinya kita akan melihat bahwa pembangunan di desa bagaimana agar kita dapat menjamin pencapaian tujuan dari pembangunan tadi harus berbasiskan risiko. Selalu kita melihat risiko. Nah kita next slide coba kita lihat. Nah di slide berikut ini ada titik-titik kritis. Nah inilah titik-titik kritis ini nanti yang akan kita jadikan acuan kita untuk memperhatikan risiko-risiko apa, kegagalan-kegagalan apa yang mungkin terjadi yang disebabkan pada titik-titik kritis dimaksud ini ada 4. Kita coba masukkan ada 4. Tapi nanti silakan ya dikembangkan ya titik-titik kritis mana lagi begitu kan. Nah contoh aja paling mudah kita masuk di perencanaan. Resiko kegagalan yang dapat diakibatkan karena kegagalan perencanaan ini berdampaknya sangat besar. Karena memang perencanaan itu awal dari langkah-langkah kerja berikutnya di dalam kita membangun desa tadi. Pertama begini misalnya, penyusunan RKP desa. RKP desa ini sudah berkualitas atau belum kita susunnya? Apakah sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes? Nah, karena begini teman-teman teman-teman kita semua begitu ya. Partisipasi masyarakat itu sangat penting pada saat kita menyusun perencanaan. Banyak hal bisa kita sampaikan di sini mengapa dia menjadi penting partisipasi masyarakat di dalam perencanaan. Pertama begini. Pertama secara substansi partisipasi masyarakat di dalam perencanaan itu akan meningkatkan komitmen selain daripada bagaimana rumusan yang berkualitas mengenai permasalahan di desa. Bagaimana rumusan yang berkualitas mengenai solusi yang harus diambil di desa. Bagaimana merumuskan yang berkualitas mengenai langkah-langkah kerja yang harus dilakukan di dalam perencanaan tadi. Nah, tapi bukan hanya itu, lebih dari itu, pelibatan masyarakat, pelibatan partisipasi masyarakat di dalam penyusunan perencanaan dalam hal ini Musrenbangdes itu akan membangkitkan rasa memiliki, rasa kebersamaan bahwa apa yang direncanakan itu memang mereka lah yang menyusun rencana tersebut. Jadi ada rasa memiliki untuk nanti bagaimana melaksanakan, mensukseskan apa yang sudah direncanakan. Jadi kalau bisa di dalam musren-musren tadi kita upayakan bagaimana masyarakat itu semuanya bukan semuanya, artinya bisa keterwakilan di dalam mengungkapkan ide-ide. Nah, kalau bisa memang nanti ide-ide tadi bagaimana kemampuan dari kepala desa, sekretaris desa merangkai sehingga semua ini merasa itu milik mereka. Kalaupun ada yang semula di dalam musren-musren tadi bertentangan dengan ide-ide tadi, nah, bagaimana bertentangan tadi akhirnya dibalik menjadi bahwa itu bagian dari mereka yang sudah disepakati di dalam Musrenbangdes berupa RKP desa. Jadi penyusunan ini selain dari substansi yang berkualitas, tapi juga bagaimana proses perencanaan tadi yang partisipatif sehingga semua yang terlibat di dalam musren itu merasa memiliki bahwa perencanaan itu semua mereka yang buat. Tapi berdampak kelanjutannya. Nah, yang kedua juga titik kritis di perencanaan tadi. Kalau kita risiko kegagalan di dalam perencanaan adalah kita tidak memperoleh perencanaan yang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita gagal melibatkan partisipasi masyarakat, kalau kita gagal mengelaborasi bagaimana kemampuan masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya. Kalau kita gagal di situ,
maka perencanaan juga ada risiko kegagalan, dia tidak tidak berkualitas tadi. Lalu juga tentu mengenai keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Nah, keselarasan ini sangat penting. Artinya yang kemarin yang kita sudah diskusi juga mengenai manajemen strategik, bahwa perencanaan jangka menengah RPJMDes yang kita bicara 6 tahun, ini kalau di desa ini luar biasa. Kalau di pemerintah kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara ini, kita bicara perencanaan menengah itu 5 tahun. Tapi kalau di desa bahkan 6 tahun. Jadi ini suatu tantangan bagi desa, bahwa desa itu dianggap mampu mengantisipasi sampai 6 tahun ke depan. Mau dibawa kemana desa 6 tahun ke depan. Maka RPJMDesnya 6 tahun seperti apa. Lalu kita kaitkan bagaimana keselarasan, rancangan 6 tahun, bagaimana kita jabarkan di dalam tahunan, dan yang lebih penting lagi, bagaimana menjabarkan rencana kerja tadi di dalam anggaran. Jadi APBDes itu merupakan perwujudan bagaimana alokasi anggaran untuk melaksanakan apa yang ada di RKPDes. Nah, di sini ada risiko kegagalan. Risiko kegagalan bahwa apa yang kita cantumkan di APBDes, kalau kita laksanakan, dia tidak akan mampu memenuhi target-target ataupun juga harapan-harapan di RKPDes. Contohnya begini misalnya, contoh risiko kegagalan ini kan saya katakan risiko kegagalan. Ini yang nanti kita buatkan daftarnya, daftar risiko-risiko yang kita hadapi, nanti bagaimana kita memitigasi. Nah, risiko kegagalan pertama begini, contoh aja masuk di RKPDes. Nah, di RKPDes kita sudah siapkan bahwa kita perlu misalnya embung desa, tambatan perahu, atau irigasi desa, dan sebagainya. Tapi ya, pada saat kita ingin mengalokasikan di APBDes, karena anggarannya terbatas, karena pastilah anggaran itu terbatas ya, tidak ada anggaran yang berlebih. Kalau ada suatu desa, bahkan suatu pemerintah, baik kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara, kalau merasa anggarannya lebih, tidak terbatas, itu berarti dia tidak, berarti yang salah itu ekspektasinya, ya. Berarti yang salah itu visinya, yang salah itu cita-citanya, itu yang kurang tinggi gitu. Jadi kita memang selalu harus dihadapkan pada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya. Nah, itu yang harus kita menjadikan patokan kita. Karena apa? Karena kita mempunyai cita-cita yang begitu tinggi, sehingga alokasi anggaran, sehingga secara pasar itu pasti kita dihadapkan pada keterbatasan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.